Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abu Najmah EKG. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah meringankan jarinya untuk melakukan klik subscribe, like ataupun share. Karena apa yang Anda lakukan bagi saya adalah bentuk komitmen belajar. Artinya Anda mempunyai niat atau kesungguhan untuk belajar membaca EKG mulai dari nol di channel ini. Ya, saya akui walaupun jumlahnya masih jauh jika dibandingkan dengan jumlah profesi kesehatan, khususnya profesi perawat. Untuk itu, jangan bosan untuk share atau menginfokan ke teman-teman yang lain, khususnya teman-teman yang sama sekali belum pernah belajar membaca EKG, entah itu mahasiswa, praktisi, ataupun siapapun, ya. Sehingga apa yang saya impikan selama ini yaitu ingin membuat tenaga kesehatan, khususnya profesi perawat, bebas dari buta baca EKG. Jadi untuk sementara, sambil menunggu komitmen belajar atau keseriusan dari teman-teman yang lain yang ingin belajar di channel ini, untuk sementara saya akan memberikan refresh saja untuk alumni peserta pelatihan ataupun workshop EKG bersama saya. Insya Allah saya akan berikan refreshing ini secara teratur, ya. Baiklah, untuk refreshing yang pertama saya akan menjelaskan sistematika interpretasi 12 lead EKG. Atau dengan kata lain, bagaimana urutan step by stepnya saat kita menghadapi 12 lead EKG. Ingat, 12 lead EKG, bukan satu lead. Ada 3 hal yang harus Anda lakukan sebelum kita melakukan analisis secara sistematis. Jadi ada 3 hal yang harus Anda lakukan sebelum kita melakukan analisis secara sistematis. Yang pertama adalah Anda harus dapatkan database pasiennya. Saya yakin Anda tahu apa itu database pasien, ya. Apa saja, yaitu inisial pasiennya, kemudian jenis kelaminnya, umurnya berapa, penyakit yang sedang diderita oleh pasien itu apa, berikut juga obat-obatan yang diminum saat ini apa, kalau perlu adakah EKG lamanya, kalau ada, ya, gitu. Dan yang tidak boleh Anda miss, ya, atau tidak bisa didapatkan adalah ini yang terakhir, yaitu alasan atau klinis pasiennya apa, pasiennya kenapa, mengeluh apa, sehingga dilakukan perekaman EKG. Kalau yang lain tidak dapat, masih bisa dimaklumin. Tapi kalau yang ini, ya, Anda harus mendapatkan, jangan sampai tidak. Jadi jangan dibiasakan
membaca EKG seperti membeli kucing dalam karung, ya. Jadi saya ulangi lagi, alasan atau klinis pasien sehingga dilakukan atau diperlukan perekaman EKG, apa klinisnya? Jelas ya? Hal yang kedua adalah standarisasi perekaman. Biasakan sebelum kita menganalisis EKG, Anda harus mengecek standarisasi perekaman, sudah betul atau tidak. Di mana standarisasi perekaman yang secara internasional itu adalah speed 25 mm per detik, kalibrasinya 10 mm per milivolt. Nah, standarisasi ini sebaiknya jangan dirubah-rubah. Andaikan ada yang menginginkan untuk dirubah, harus jelas apa alasannya. Kenapa mau dirubah? Ya, harus jelas. Misalkan dokter ingin merubah, ya harus jelas alasannya apa. Gitu. Dan setelah selesai dibalikan kembali seperti semula dengan speed 25 mm per detik, kalibrasinya 10 mm per milivolt. Jika tidak ada bagaimana Pak Bu? Jika tidak ada, ya sebaiknya Anda ulang lagi EKG-nya. Kalau tidak muncul gimana? Udah ganti mesin EKG-nya ya. Ganti, jangan lupa dengan mesin EKG BTL. Hal yang ketiga adalah Anda harus melakukan mapping. Bagaimana sih cara melakukan mapping? Jadi Anda harus melakukan mapping di lead panjang. Nanti Anda jangan bingung ya. Saya yakin untuk alumni saya nggak bingung. Apa ini maksud dengan lead panjang? Ya, lead mana yang harus dijadikan lead panjang? Kenapa alasannya lead panjang itu yang dipakai lead tersebut? Ya, gitu. Dan apa manfaatnya? Jadi Anda lakukan mapping di lead panjang yang sudah Anda pilih sebagai lead panjang. Caranya bagaimana Pak Bu? Caranya pada lead panjang itu kita harus mengidentifikasi bagaimana gelombang P-nya. Apakah mempunyai defleksi negatif atau mempunyai defleksi positif. Ya, setelah itu Anda lakukan interval antara P dengan P-nya bagaimana, ya, begitu. Kemudian mapping berikutnya adalah Anda harus melakukan mapping kompleks QRS. Ya. Awas pada saat melakukan mapping kompleks QRS bukan ditandai ini Q, ini R, ini S, bukan seperti itu. Cukup Anda perhatikan morfologi dan lebar atau sempit kompleks QRS-nya. Setelah itu Anda lakukan pengukuran jarak antara kompleks QRS yang satu dengan kompleks QRS yang berikutnya bagaimana, ya, gitu. Anda bikin RR in interval gitu. Nah, setelah Anda melakukan 3 hal ini, baru Anda lakukan analisa secara sistematis. Yang pertama adalah tentukan iramanya bagaimana. Yang dimaksud dengan irama di sini bukan berarti iramanya sinus atau bukan. Bukan seperti itu. Yang namanya irama ya, apakah teratur atau tidak teratur. Nah, untuk menentukan apakah iramanya teratur atau tidak teratur, kita cukup memastikannya dengan melihat teratur atau tidak teraturnya aktivitas listrik di ventricle. Jadi cukup aktivitas listrik di ventricle. Jadi yang kita gunakan
cukup antara R yang satu dengan R yang lainnya jaraknya sama atau tidak. Kalau jaraknya sama ya namanya teratur. Kalau ya tidak sama ya tidak teratur. Babu, kalau misalkan bedanya dikit bagaimana, Pak? Masih dikatakan teratur. Asal perbedaannya tidak lebih dari 10%. Ya, gitu. Nah, ini kan mudah sekali menentukan irama apakah teratur atau tidak teratur. Mudah sekali. Tapi tolong jangan diabaikan. Ini data penting, Pak. Ya. Bagi alumni saya, tolong lihat catatannya lagi. Kalau iramanya teratur, apa katanya? Kalau iramanya tidak teratur, apa katanya? Silahkan dibaca lagi ya, jangan lupa. Step yang kedua, ya, analisis yang kedua adalah tentukan atau identifikasi asal sumber pacemakernya atau dari mana sumber iramanya. Nah, di sini mungkin nih teman-teman di luar sana kalau mengajarkan EKG, mereka bilangnya dalam membaca EKG kita harus mencari tahu iramanya dari mana. Kalau iramanya sinus berarti normal. Bagi Anda yang sudah paham EKG nggak ada masalah. Tapi bagi yang pemula pasti bingung. Jadi harus jelas, jangan hilangkan kata sumber. Harus lengkap. Dari manakah sumber iramanya? Atau dari manakah sumber pacemakernya? Atau dari manakah sumber gensetnya? Atau dari manakah sumber generator listriknya? Ya. Ada 4 sumber irama. Ada 4 sumber listrik atau sumber pacemaker. Yang pertama yaitu S anode, ya. Yang kedua yaitu AV node. Yang ketiga yaitu Purkinje cell atau ventricle. Dan yang keempat adalah atrial. Saya nggak bisa menjelaskan secara detail ini. Tapi saya yakin untuk alumni masih ingat dan hafal ciri-ciri dari masing-masing sumber pacemaker ini, ciri-ciri dari masing-masing sumber irama ini, ciri-ciri dari masing-masing sumber generator listrik ini. Karena keempat sumber pacemaker ini, keempat sumber irama ini akan menghasilkan gambar EKG yang beda-beda. Jadi kalau Anda tidak, pada saat Anda mengikuti kelas EKG nggak dijelaskan tentang ini, jangan mimpi Anda bisa baca EKG. Tanyakan pada Anda masing-masing. Pada saat mengikuti pelatihan EKG, Anda dijelaskan tidak masalah ini. Kalau tidak dijelaskan, nggak mungkin Anda bisa baca EKG, ya gitu. Jadi ada 4 sumber pacemaker atau ada 4 sumber irama, ada 4 sumber generator listrik, ada 4 sumber PLTA, S anode, AV node, Purkinje cell dan atrial. Jelas ya? Gitu. Step yang ketiga adalah kita hitung frekuensi jantungnya. Nah, yang ini ada kaitannya dengan data yang sudah kita dapatkan, yaitu irama. Apakah EKG yang kita baca ini iramanya teratur atau tidak teratur? Iramanya reguler atau irregular? Kalau iramanya teratur, pada saat Anda mencari atau menghitung frekuensi jantung, Anda boleh menggunakan 2 cara. Bisa menggunakan rumus kotak, baik kotak kecil maupun kotak besar, atau menggunakan rumus jala minimal 3 detik, ya, maksimal tak terbatas. Jadi yang 6 detik itu bukan patokan baku, bukan, ya.
Anda boleh saja 7 detik, 8 detik, 9 detik, bahkan 1 jam, 2 jam boleh. Ya. Jadi minimal jala kita bikin 3 detik. Makanya Anda harus tahu ukuran kertas EKG 1 detik itu berapa kotak besar atau berapa kotak kecil. Nah, Anda harus hafal. Tolong dihafal lagi, diingat-ingat lagi ya, begitu. Step yang keempat atau analisis yang keempat adalah kita harus menentukan kemana arah aksis jantungnya. Perlu Anda ketahui bahwa yang namanya aksis jantung, ada yang namanya aksis jantung gelombang P, ada yang namanya aksis jantung kompleks QRS, ada yang namanya aksis jantung gelombang T. Dari ketiganya ini bisa dipelajari. Namun ya, dalam interpretasi EKG yang harus kita kuasai paling tidak adalah kita harus bisa menentukan kemana arah aksis jantung ventricle atau kompleks QRS. Jadi nanti pada saat menghitung aksis jantung, Anda harus fokus pada kompleks QRS. Nggak usah lihat gelombang P, nggak usah lihat gelombang T, ada materinya sendiri yang itu, ya gitu. Dan bisa dipelajari. Jadi aksis jantungnya bisa normal, bisa LAD, bisa RAD, atau ekstrim. Apapun hasilnya, pesan saya tolong jangan diabaikan. Bagi alumni saya, buka lagi catatannya. Kalau aksis jantungnya normal, apa katanya di situ? Kalau aksis jantungnya LAD, apa katanya? Kalau aksis jantungnya RAD, apa katanya? Kalau aksis jantungnya ekstrim, apa katanya? Anda buka lagi catatannya, ya. Jadi nggak masalah, jangan malu. Maksud saya, jangan malu-malu pada saat kita baca EKG, kita masih menggunakan atau melihat catatan, nggak apa-apa. Yang penting sistematikanya betul, Anda terus berlatih dan terus berlatih, jangan lupa keep kontak dengan saya, ya gitu. Jadi kalau ada kesulitan langsung hubungin saya, begitu ya, gitu. Jadi saya ingetin lagi bahwa yang namanya hasil aksis jantung, khususnya yang abnormal, itu bukan diagnosis, itu tanda. Jadi harus dieksplor lagi, ya. Jangan berhenti sampai aksis jantungnya normal sudah, aksis jantung LAD sudah, aksis jantungnya RAD sudah, tidak. Anda harus buka catatan lagi, kalau aksis jantungnya normal bagaimana? Kalau aksis jantungnya RAD itu apa maksudnya? Dan seterusnya. Oke. Jadi keempat analisis ini, saya selalu mengatakan ini adalah menu utamanya. Kalau dalam website, kalau sampai kita tidak menguasai menu utama, bagaimana kita masuk ke sub-sub menu? Kesulitan. Untuk itu saya selalu memantapkan di setiap kelas EKG bersama saya, Anda harus menguasai menu utama ini. Anda harus bisa menentukan apakah iramanya teratur atau tidak dengan eksplorisasinya, ya. Yang kedua, Anda harus bisa mengidentifikasi dari mana sumber pacemaker atau sumber iramanya. Anda harus bisa menghitung frekuensi jantung, dan Anda harus bisa menentukan kemana arah aksis jantungnya. Jadi jangan dulu masuk ke bawah. Anda kuasai 4 ini, karena ini adalah menu utama. Anda tidak bisa baca ini, jangan mimpi Anda bisa baca EKG dengan zaman, ya gitu. Lanjut ya. Nah, setelah Anda menguasai 4 analisis ini, sudah Anda kuasai, sudah Anda berlatih dan terus berlatih, ya, baru Anda coba belajar mengidentifikasi step berikutnya, yaitu ekstrasistol. Jadi kalau kita sudah menguasai menu utama 1, 2, 3, 4, menu yang di bawahnya, sub menunya mudah sekali. Kayak yang seperti ini, mengidentifikasi ekstrasistol.
Anda lihat data di atasnya, apa hasil analisisnya, khususnya yang irama, teratur atau tidak. Kalau iramanya teratur ya sudah, nggak usah nyari-nyari ekstrasistol. Kan begitu. Jangan sampai sudah tahu iramanya teratur, ya, Anda masih mencari ekstrasistol. Ya mana dapat, brother. Ya, jadi kita harus taktis gitu loh. Iramanya teratur yang ada ekstrasistol. Pak Bu, kalau iramanya tidak teratur bagaimana? Anda buka lagi catatannya, ya. Nah saya udah bilang, kalau iramanya teratur, buka catatannya apa katanya. Kalau iramanya tidak teratur, apa katanya, ya gitu. Jadi kalau iramanya tidak teratur, ada ekstrasistol Pak Bu. Kemungkinan salah satu penyebab irama tidak teratur adalah ekstrasistol. Jelas? Oke? Makanya jangan sampai hilang bacaannya, ya gitu. Berikutnya, step yang ke-6, identifikasi blok. Nah, Anda harus pahami dulu apa yang dimaksud dengan blok. Ya. Anda harus menguasai urutan sistem konduksi jantung. Kalau Anda tidak tahu atau tidak hafal atau salah menyebutkan urutan sistem konduksi jantung, mana bisa Anda bisa mengkaji ada atau tidak blok. Karena yang namanya blok itu adalah gangguan penghantaran atau distribusi impuls. Di mana? Di sepanjang sistem konduksi jantung. Ya, bisa terjadi di SA node, bisa terjadi di atrial, bisa terjadi di AV node, bisa terjadi di ventricle. Ya. Nah, ini ada hubungannya nanti dengan menu utama. Kalau iramanya teratur, ya ngapain kita nyari-nyari blok di SA node? Ngapain kita mencari-cari blok di atrial dan seterusnya? Ya, baca lagi catatannya. Oke? Jadi jangan buru-buru, tidak apa-apa, ya. Kalau kita baca EKG sambil buka catatan, sambil melihat catatan, jangan merasa malu. Yang penting sistematika sudah Anda kuasai, banyak berlatih, maka Anda akan terbiasa dengan baca EKG, ya, gitu. Berikutnya adalah identifikasi perubahan otot jantung. Ini pun juga ada hubungannya dengan menu utama, ya, yaitu aksis jantung, ya. Jadi kalau aksis jantungnya normal, ya, nggak usah nyari-nyari pembesaran otot di ventricle, ya. Jadi kita lihat lagi aksisnya bagaimana pada saat mencari pembesaran otot jantung, kecuali pasiennya punya riwayat atau ada data yang mendukung yang besar kemungkinan bisa menyebabkan perubahan pada otot ventricle, baik ventricle kiri maupun ventricle kanan. Tapi kalau Anda sudah memahami tentang manfaat EKG, maka Anda tidak akan kesulitan mencari ini gitu. Ya, sekali lagi saya ingetin, pada saat mengidentifikasi perubahan otot jantung untuk ventricle, Anda lihat lagi menu utama, yaitu aksis jantung. Bagaimana aksis jantungnya? Normal. Ya sudah, nggak usah dicari-cari. Kan begitu. Masih ingat kan? Waktu dulu di kelas, ya. Jadi kalau aksis jantungnya LAD apa Pak Bu? Ya kita cari LVH. Kan begitu. Memang banyak penyebab aksis LAD, penyebab aksis RAD. Ya. Tapi umumnya penyebab aksis LAD biasanya bisa LVH, bisa LAFB. Silahkan Anda baca lagi, kan ada semua di catatan, ya. Jadi jangan malu kita latihan sambil lihat catatan, tidak ada masalah. Jangan malu. Yang penting semangatnya, brosis. Oke ya. Tapi untuk perubahan otot di atrium seperti LAE dan RAE ya tidak terpengaruh dengan aksi jantung. Makanya Anda harus hafal kriteria LAE
dan RAE, ya. Tapi kalau yang pembesar otot jantung, Anda bisa lihat di menu utama bagaimana aksi jantungnya. Kalau normal nggak usah dicari-cari, kecuali ada data yang mendukung atau yang memungkinkan ada perubahan atau membuat perubahan pada otot ventrikel seperti apa, hipertensi, olahraga berat, ya begitu. Boleh Anda cari. Mungkin dengan EKG tidak ditemukan. Makanya pahami dulu manfaat EKG. Ya, begitu. Lanjut, berikutnya adalah kita harus identifikasi gangguan sirkulasi koroner. Nah, ini nih, di lapangan kadang-kadang terbalik-balik. Pada saat kita mau melakukan pengkajian gangguan sirkulasi di koroner, pertama Anda harus pastikan dulu bagaimana klinis pasiennya. Kalau klinisnya tidak ada yang mengarahkan ke arah gangguan sirkulasi koroner, ya nggak usah nyari-nyari perubahan EKG. Ya, jangan dicari, jangan dibalik perubahan EKG baru klinisnya. Jangan. Anda pastikan dulu klinis pasiennya, ya, baru kita cari perubahan EKG-nya. Contoh misalkan, Anda salah langkah, Anda nyari perubahan EKG-nya dulu baru klinisnya. Anda menemukan ada perubahan EKG, misalkan adanya ST elevasi, tapi klinisnya nggak ada yang mendukung, pasiennya senyum-senyum, ya nggak bisa. Jadi tolong jangan dibalik, pastikan dulu klinisnya, baru kita cari perubahan EKG, ya kan? Sehebat apapun perubahan EKG-nya, kalau tidak didukung dengan klinis, yang ada artinya, ya. Balik lagi ke pemahaman manfaat EKG. Makanya belajar EKG jangan main-main, dari nol, dari A sampai Z, biar ada pemahaman, ya begitu. Berikutnya adalah kita harus mengidentifikasi preeksitasi atau WPW. Memang betul yang namanya preeksitasi itu jenisnya banyak sekali. Ada LGL dan lain sebagainya. Namun dari sekian kasus ya preeksitasi yang sering muncul di lapangan adalah WPW. Ya. Ya, makanya Anda harus tahu, hafal, ya, hafal apa ciri-ciri WPW itu. Anda bisa buka lagi catatannya, ya. Jadi Anda harus mendapatkan 3 kriteria di satu lead harus ada, ya. Apa saja itu? Per intervalnya memendek, kompleks QRS-nya tampak lebar, ya, gelombang ST segmen atau gelombang T-nya opposite dengan kompleks QRS. Harus 3-3-nya ada. Saya ulang lagi, harus 3-3-nya ada. Anda cari semuanya di semua lead, ada nggak yang memenuhi kriteria tadi? Per interval yang memendek, kompleks QRS-nya tampak lebar. Kenapa tampak lebar? Karena ada delta wave. Tapi jangan mencari-cari delta wave, ya. Nggak nampak banget di delta wave itu, ya. Karena adanya delta wave inilah makanya kompleks QRS-nya jadi tampak lebar. Maka cukup 3 saja, per intervalnya memendek, kompleks QRS-nya tampak lebar, dan ST segmen atau T-nya opposite dengan kompleks QRS. Gampang kan? Nah, nanti kita bisa belajar lebih detail lagi, ya. Tipenya apa, A atau B, ya. Kemudian di area mana ininya, apa namanya, aksesori pathway-nya atau jalan pintasnya, ya begitu. Makanya kita harus belajar dari nol, ya gitu. Oke, baca lagi nanti. Dan yang terakhir yaitu identifikasi EKG miscellaneous. Nah, EKG miscellaneous ini tergantung dari maksud saya erat sekali hubungannya dengan kondisi pasiennya, penyakitnya, ya, obat-obat yang diminum, ya, kemudian ya itu sajalah gitu. Oke,
Saya rasa cukup ya. Jadi sekali lagi saran saya sebaiknya belajarlah EKG mulai dari nol. Jangan menganggap EKG itu mudah ya. Walaupun sebenarnya EKG tidak sesulit yang kita bayangkan. Namun jangan Anda pikir EKG itu mudah. Anda salah memulainya ya. Selamanya Anda akan menganggap EKG itu sulit. Maka belajarlah mulai dari nol. Bukan di stratifikasi dasar, intermediate, advance. Cukup dari nol, dari A sampai Z. Setelah itu Anda berlatih, terus berlatih. Maka Anda akan expert dengan sendirinya. Ya, tapi kalau Anda tidak berlatih ya lupa lagi. Walaupun Anda ikutan kelas yang high atau advance atau yang lainnya, tapi Anda nggak pernah berlatih ya, nggak ada artinya. Ya, gitu. Cukup A sampai Z ya. Seperti halnya belajar membaca dari A sampai Z. Seperti halnya belajar mengaji. Harus hafal huruf alif sampai iya ya. Nah, terakhir ya harus kita berikan kesimpulan. Pada saat memberikan kesimpulan, Anda lihat lagi analisa di atas. EKG yang Anda baca ini sumber pacemakernya dari mana? Kalau dari S anut ya tulis sinus. Kalau dari avenut ya tulis junctional. Kalau dari ventricle, idioventricular. Kita lihat frekuensinya berapa. Ya. Kalau sumbernya dari S anode, frekuensinya masih normal ya, sinus rhythm. Nah, begitu. Dan seterusnya, ya, begitu. Oke. Saya rasa itu saja ya, semoga bermanfaat. Semoga ada gambaran sedikit bagi teman-teman yang ingin belajar ya. Jadi tanpa disertai dengan kesungguhan, keseriusan dalam mempelajari EKG, maka Anda tidak akan pernah bisa melakukan interpretasi EKG dengan nyaman. Oke, jadi sekali lagi saya ingetin, jika Anda mau mendapatkan semua materi EKG atau learning EKG from zero di channel Abu Nazma ini, sebaiknya ya, syaratnya, maksud saya ada komitmen belajar dari Anda. Apa itu Pak Abu? Simple, subscribe, share ke teman-teman, ajak teman-teman untuk gabung di sini. Ya, cukup sampai situ Pak Abu? Enggak. Kalau sudah mulai nantinya, saya nggak mau main-main. Fokus dan sungguh-sungguh. Tanpa ada fokus atau kesungguhan, nggak akan mudah mempelajari EKG. Ya, jadi harus aktif bertanya. Bisa melalui kolom komentar, boleh. Atau langsung pakai WA. Langsung ke WA saya. Ya. Oke, saya rasa itu saja. Mohon maaf kurang lebihnya. Sampai ketemu di belajar EKG mulai dari nol. Terima kasih. Salam EKG. Keep spirit, berantas buta baca EKG. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.